Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 7. Teksnya ayat 18-35 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 18-23. Ketika Yohanes Pembaptis menyuruh muridnya kepada Yesus, ia berkata, "Katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu mendengar tentang pemulihan Yesus." Paragraf yang kedua ayat 24-35. Menurut Yesus, Yohanes Pembaptis paling besar di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak ajaran Yohanes dan maksud Allah terhadap diri mereka. Kesimpulan hari ini, murid-murid Yohanes Pembaptis mengabarkan tentang pelayanan Yesus kepada Yohanes di dalam penjara. Ketika Yohanes menyuruh dua muridnya kepada Yesus supaya bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Dan Yesus jawab, "Katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lum berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Setelah mereka pergi kepada Yohanes, Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis, "Dia adalah nabi yang mempersiapkan jalan Yesus." Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta, dan ia berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis akan memberitakan tentang segala hal itu. Kedua, Yesus memuji Yohanes Pembaptis sebagai orang yang paling besar di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Ketiga, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebab mereka menolak ajaran Yohanes dan mempersalahkan tentang pelayanan Yesus juga. Ajaran tentang manusia. Pertama, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya kepada Yesus karena tidak yakin tentang Yesus sebagai juru selamat. Sebenarnya Yohanes Pembaptis sendiri sudah memberitahukan kepada orang-orangnya tentang Yesus Kristus, Dia Mesias dan Juru Selamat. Namun sekarang, karena tidak sesuai dengan pikiran Yohanes Pembaptis, ini pelayanan Yesusnya, dia berpikir tentang itu dan bertanya. Kedua, orang-orang pergi ke padang gurun untuk bertemu Nabi, itulah Yohanes Pembaptis. Orang banyak dan para pemungut cukai mengakui kebenaran Allah karena mereka telah dibaptis oleh Yohanes. Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Tauratnya menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Apapun mereka, itu di dalam pandangannya mereka, di dalam standarnya mereka, tidak sesuai dengan Yohanes Pembaptis juga. Ketiga, orang-orang dari angkatan ini tidak bergerak hati dan hanya mempersoalkan baik tentang Yohanes Pembaptis maupun tentang Yesus. Ya, mereka sebelum Yesus datang tentang Yohanes, ya itu gilanya. Namun setelah Yesus datang tentang Yesus Kristus, ya ia mau makan, mau minum. Dan semuanya hanya dengan pandangannya diri sendiri mereka tidak sesuai dengan semuanya Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis pun juga. Jadi aplikasi hari ini,
Pertama, jangan bimbang dan jangan ragu-ragu tentang Yesus. Tetap percaya akan Ia menyelamatkan kami dan tetap akan menyertai. Kedua, jangan hanya memuji dan menghormati orang-orang yang besar iman. Usaha akan menjadi lebih besar daripada mereka dengan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan Anda. Dan ketiganya, usaha akan mengerti maksud perkataan dan pelayanan Yesus dan tetap mengikuti jalannya. Kita harus usaha supaya mengerti perkataan dan pelayanan Yesus. Sekarangnya susah mengerti, namun usaha aja dan tetap mengikutinya jalannya. Akhirnya PR praktek hari ini, usaha untuk mengerti maksud perkataan dan pelayanan Yesus dan tetap memberitakan segala perkara yang Yesus berbuat kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Hari ini juga kita harus melayani dan memberitakan Injil kepada yang masih belum mengenal Yesusnya. Itulah kewajiban dan itulah tanggung jawab semua hamba Tuhan, semua orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.